Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Abdul Arif Hai dapat berjumpa kembali dengan pemirsa, tentunya dengan program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Dalam hal ini tentu saya tidak sendiri, saya telah ditemani seorang narasumber, yaitu Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad, langsung dari Kadian via Zoom. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya Pak, dalam hal ini saya akan memulai pertanyaan ini tentang fikih masih berkaitan dengan sholat Bapak. Ini berkenaan dengan sholat tasbih. Sebagian orang melaksanakan dan begitu menekankan sholat ini, dan bahkan ibu-ibu melaksanakannya secara berjamaah begitu Pak. Kalau bisa dijelaskan tentang apa sholat tasbih ini dan sejauh mana kepentingan atau kedudukan sholat ini sesuai dengan sunnah dan hadis Rasulullah SAW Pak. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sholat tasbih ini adalah sholat yang terkadang orang terlalu melebih-lebihkan. Di banyak sekali kita jumpai pendapat-pendapat, kemudian pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang keliru tentang sholat ini. Nah, khususnya tadi disampaikan kaum ibu yang melaksanakannya secara berjamaah. Ada juga seperti itu beberapa tahun kebelakang itu kita saksikan kaum ibu kita juga melaksanakan sholat ini berjamaah begitu ditekankan. Nah, berkaitan dengan ini, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah ta'ala, melarang untuk melaksanakan hal-hal semacam ini karena ini mengarah kepada bid'ah. Jadi tidak ada dicontohkan di zaman Rasulullah SAW melaksanakan sholat tasbih berjamaah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh yang berkaitan dengan hukum atau kesahihan sholat tasbih ini, tentu kita akan merujuk ke beberapa sumber kita di dalam berfikih. Yang pertama tentu di dalam Al-Quran. Kita lihat di dalam Al-Quran apakah ada disebutkan tentang sholat tasbih. Tidak ada disebutkan tentang sholat tasbih di dalam Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Juga tidak ada sunnah Rasulullah melaksanakan sholat tasbih. Yang ketiga, kita lihat di dalam hadis sahihain. Di dalam kitab Bukhari dan Muslim sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Juga tidak ada disebutkan tentang sholat tasbih. Kemudian kita lihat juga kitab-kitab lama seperti Muwatta Imam Malik, seperti Saifahnya Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita juga tidak jumpai tentang sholat tasbih di situ. Nah, ini tentang kesahihan sholat tasbih itu sendiri. Nah, tentang sholat tasbih ini hanya kita jumpai di beberapa hadis yang tingkat kesahihannya itu dhaif gitu. Jadi hadis yang lemah. Nah, di situ disebutkan bahwa di dalam suatu kesempatan, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa paman laksanakanlah sholat tasbih 1 kali sehari, kata beliau. Kalau tidak bisa 1 kali sehari, 1 kali seminggu. Kalau tidak bisa 1 kali seminggu, 1 kali sebulan. Kalau juga tidak bisa 1 kali sebulan, 1 kali setahun, kata beliau. Nah, kalau tidak bisa 1 kali setahun, maka laksanakanlah 1 kali seumur hidup sekurang-kurangnya. Nah, jadi seolah-olah di dalam riwayat ini Rasulullah SAW begitu menekankan tentang sholat ini. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, yang mengherankan adalah tidak ada kita jumpai di dalam hadis-hadis yang paling dhaif sekalipun bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat tasbih ini. Jadi kalau memang betul-betul ditekankannya, seharusnya Rasulullah SAW sendiri melaksanakannya dong. Nah, tetapi di dalam hadis yang paling dhaif sekalipun, yang paling lemah sekalipun, kita tidak jumpai bahwa Rasulullah SAW sendiri dan para sahabatnya melaksanakan sholat tasbih ini. Nah, kemudian Khalifatul Rasyidin, yang berkaitan dengannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin wal mahdiyin." Jadi wajib atas kalian sunnahku, ini sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah khulafaur rasyidin dan al mahdiyin yang mendapat petunjuk. Nah, kalau misalnya kita wajib mengikuti
sunnah Khalifah Rasyidin ini, nah kita juga tidak jumpai di dalam kitab manapun, di dalam riwayat manapun bahwa ada salah seorang dari antara 4 khalifah ini melaksanakan sholat tasbih ini. Nah ini menjadi pertanyaan tersendiri begitu berkenaan dengan keabsahan atau kesahihan sholat tasbih ini. Kemudian yang menarik lagi, ada sesuatu yang janggal tentang riwayat-riwayat ini yang sampai kepada kita. Begitu ditekankannya bahwa seolah-olah pahala dari sholat ini, kalau misalnya kita memiliki dosa sebanyak pasir sekalipun, memiliki dosa sebanyak busa di lautan sekalipun, maka akan diampuni. Kalau misalnya begitu ditekankan, kenapa Rasulullah SAW tidak mengerjakannya? Kenapa orang-orang di awalin tidak mengerjakannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat tasbih ini, yang menarik adalah tata caranya itu sendiri. Di tata caranya ini juga aneh gitu, dihitung-hitung. Ada tasbihnya itu yang membaca subhanakallahumma bihamd, bukan subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca dengan jumlah tertentu di setiap rakaatnya. Di dalam posisi ini baca 15, baca 15, baca 10 dan sebagainya. Sehingga satu rakaat bisa 75 tasbih dan 4 rakaat bisa 300 tasbih. Nah, ini seolah-olah dihitung-hitung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Hazrat Khalifatul Masih keempat menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghitung-hitung untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah fokus terhadap hitungan-hitungan seperti ini di dalam sholat, maka bukannya kita fokus terhadap sholatnya, malah kita nanti fokus terhadap hitungannya. Wah, udah berapa ini hitungannya? Ada yang salah tidak? Ada yang ketinggalan tidak? Kebanyakan tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan sholat tasbih itu sendiri. Namun dapat saya sampaikan di sini juga, kita dalam menghakimi atau menghukumi orang yang melaksanakan sholat tasbih. Karena orang bertanya, lalu bagaimana dong? Apakah boleh melaksanakan sholat tasbih? Atau apakah kita harus melarang orang yang melaksanakan sholat tasbih? Nah, berkenaan dengan pelarangan ini, belum pernah saya jumpai bahwa ada fatwa untuk melarang orang untuk melaksanakan sholat tasbih. Kecuali tadi, yang berkaitan dengan sholat tasbih yang berjamaah tadi, yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi, itu jelas fatwa dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi bahwa ini adalah bid'ah. Tetapi kalau melaksanakan sendiri-sendiri, itu innamal a'malu binniyat. Di amal itu sesuai dengan niatnya. Di orang yang melaksanakan sholat seperti itu, mungkin saja dia demi niatnya itu demi kebaikan melaksanakan suatu hukum, meskipun hanya ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang daif atau kitab-kitab hadis yang daif, itu silahkan saja. Kita juga tidak bisa melarangnya. Karena di dalam suatu kesempatan, di zaman Hazrat Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, ada suatu kejadian, suatu peristiwa. Di orang, ketika itu ada seseorang yang sholat di waktu-waktu dilarang sholat. Nah, orang sampaikan kepada Hazrat Ali bahwa Huzur, Khalifah, kata beliau, larang itu orang sedang sholat di dalam keadaan waktu dilarang sholat gitu. Nah, Hazrat Ali menyampaikan, saya tidak bisa melarangnya. Karena saya takut, kata Hazrat Ali, nanti jangan-jangan saya termasuk orang yang disebutkan di dalam ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi apakah engkau tidak melihat orang yang melarang orang yang sedang sholat? Nah, ini juga tidak dilakukan oleh Hazrat Ali, bahwa beliau tidak mau melarang orang yang sedang sholat. Nah, di dalam hal ini kita beristimbat dari apa yang dilakukan oleh Hazrat Ali ini, kita juga tidak bisa melarang orang yang melaksanakan sholat tasbih. Tetapi juga kita tidak mempromosikan untuk melaksanakan sholat tasbih sebagaimana yang kita sebelumnya ketahui bahwa ditekankan sedemikian rupa. Karena memang Rasulullah SAW sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada satu riwayat pun. Apakah itu riwayat yang sedaif-daif riwayat pun, selemah-lemah riwayat pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat tasbih ini. Nah, ini mungkin tentang sholat tasbih. Iya, jadi memang penekanannya bahwasanya Rasulullah sendiri pun tidak memberikan perhatian khusus pada sholat tasbih. Hanya saja dalam riwayat paman beliau bertanya berkenan dengan sholat tasbih dan Rasulullah memberikan penjelasan begitu ya Pak. Ya, masih berkenan dengan sholat Pak. Ini sholat berjamaah di rumah. Jadi jika suami istri sholat berjamaah di rumah, artinya cuma ada suami dan istri, yang menjadi imam adalah suaminya. Maka apakah istri boleh untuk iqamat Pak? Oke.
Di dalam hal ini perlu saya sampaikan petunjuk umum dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Laisa 'alan nisa'i azanu wala iqamatu." Jadi tidak ada bagi perempuan azan dan juga iqamat di dalam hal salat berjemaah. Nah, ini adalah petunjuk umum Rasulullah SAW, dan di dalam riwayat lain diceritakan bahwa Ummi Waraqah ketika itu beliau memohon kepada Rasulullah untuk ditunjuk seorang muazzin. Ketika itu kan perempuan di rumah ya, kebanyakan untuk sholat berjamaah. Nah, mereka melaksanakan sholat berjamaah juga di rumah, perempuan-perempuan sahabiah ketika itu. Nah, Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat laki-laki sebagai muazzin, sebagai orang yang memberi azan untuk jamaah-jamaah perempuan itu yang melaksanakan sholat terpisah tadi itu. Nah, sehingga sesuai dengan petunjuk umum Rasulullah SAW ini ada dua kondisi. Jadi kalau misalnya imamnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, apakah itu perempuan itu istrinya, anaknya, saudarinya, atau siapa saja, ibunya, nah maka di dalam hal ini yang iqamat adalah imam itu tadi, imam yang laki-laki tadi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apabila makmumnya semuanya perempuan dan imamnya pun perempuan, maka sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW bahwa tidak ada azan dan iqamat bagi perempuan, maka sesuai dengan petunjuk itu, di dalam hal ini sholat berjamaah yang hanya ada makmumnya perempuan dan imamnya perempuan tidak perlu pakai iqamat. Jadi sholatnya seperti sholat id dan sholat-sholat yang lainnya yang tidak ada iqamat seperti itu. Ya, jadi memang perempuan tidak dibolehkan untuk membaca iqamat walaupun keadaannya sangat terpaksa atau terdesak sekali begitu ya Pak. Ini masih berkenan dengan sholat Pak, ini berkenan dengan sholat istisqa. Apakah itu sholat istisqa dan bagaimana cara pelaksanaannya Pak? Ya, sholat istisqa ini adalah salah satu dari sholat nafal atau sholat sunnah, sholat tambahan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Istisqa itu sendiri dari segi bahasa artinya memohon air. Ini memohon air kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi kemarau panjang, maka Rasulullah mencontohkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai iltija, sebagai sarana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmatnya. Nah, berkaitan dengan tata cara sholat ini sholat berjamaah tidak boleh sendiri dan imamnya juga membaca bil jahar. Bil jahar itu diucapkan dengan suara keras gitu imamnya. Dan sholat ini dilaksanakan di lapangan terbuka, tidak di dalam suatu ruangan gitu. Nah, di dalam sholat ini ada sesuatu yang berbeda dengan sholat yang lain. Imam memakai selendang semacam itu. Nah, setelah selesai sholat, kalau tata cara sholatnya sama saja, seperti sholat pada umumnya, sholat sunnah atau sholat nafal pada umumnya, bacaannya sama saja di dalam sholatnya. Hanya saja yang membedakan adalah ketika imam sudah melaksanakan sholat tadi itu, imam dan makmum setelah melaksanakan sholat, maka imam mengangkat tangannya untuk berdoa dan mengucapkan doa-doa, termasuk doa yang disunnahkan tadi, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa saya bacakan doanya di sini. Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajalin. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baldakal mayyit. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Yang artinya, ya Allah turunkanlah pada kami air yang menghujani, yang menjauhkan kekhawatiran, yang bermanfaat dan tidak membawa kerugian, yang datang dengan cepat, tidak lambat. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan pada hamba Engkau. Turunkanlah hujan pada hamba Engkau, pada binatang-binatang. Sebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negerimu yang mati ini. Ya Allah turunkanlah pada kami air. Ya Allah turunkanlah pada kami air. Ya Allah turunkanlah pada kami air. Nah, ini tadi doa yang disunnahkan. Jadi selain doa itu juga ada doa-doa. Silahkan membaca doa yang lainnya. Nah, setelah doa ini, imam tadi membaca astagfirullah, selawat, istighfar, dan sebagainya. Nah, kemudian cadar tadi, selendang yang dipakai imam tadi itu, imam balikkan gitu. Posisinya dibalikkan seperti itu. Nah, kemudian memohon kenapa imam membalikkan
cadarnya itu, kenapa imam membalikkan selendangnya itu, ini ada hikmah tersendiri. Nah, ini semacam bahasa isyarah, bahasa kiasan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, sebagaimana aku membalikkan selendang ini dengan mudah. Nah, seperti itulah engkau hendaknya membalikkan cuaca ini, membalikkan musim ini dari yang tadinya kemarau menjadi musim yang penuh dengan hujan rahmat, dari yang tadinya penuh dengan kesulitan-kesulitan karena tidak ada air, penuh dengan kemudahan-kemudahan dengan air rahmat engkau. Nah, ini tadi tata cara sholat istisqa. Jadi dari segi tata cara tidak ada perbedaan-perbedaan, hanya saja waktunya itu waktu paceklik atau waktu di mana tuh hujan tidak turun. Ini pun umum di Indonesia begitu ya Pak. Kita sering meminta hujan dan melaksanakan sholat ini, sholat istisqa. Ya, pertanyaan selanjutnya itu sholat masih dengan tema sholat Pak. Jika Jumat dan Id ada dalam satu hari, apakah kedua sholat ini dikerjakan terpisah atau bagaimana seharusnya Pak? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya sampaikan terlebih dahulu tentang hukum sholat Jumat itu sendiri. Jadi harus dipahami bahwa sholat Jumat ini adalah sholat yang wajib. Sholat wajib artinya sholat yang harus dikerjakan. Jadi hanya bisa ditinggalkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau sengaja ditinggalkan, maka akan berdosa besar. Kecuali tadi ada uzur, ada alasan-alasan tertentu untuk tidak melaksanakan sholat Jumat seperti sakit dan sebagainya, itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hari Jumat hari Id yang jatuh pada hari Jumat. Nah, di dalam riwayat kita temukan bahwa di zaman Rasulullah SAW juga terjadi Id pada hari Jumat. Nah, Rasulullah SAW memberikan izin kepada jamaah ketika itu, barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat maka silahkan dilaksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat maka silahkan untuk tidak melaksanakan. Nah, dari sini tetapi Rasulullah SAW sampaikan bahwa tapi kami melaksanakan sholat Jumat, kata beliau. Jadi meskipun beliau memberikan izin, beliau juga menyampaikan bahwa kami, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat beserta beliau juga melaksanakan sholat Jumat. Nah, penjelasan hadis ini saya temukan di dalam buku Farmudati Muslih Maut. Jadi tentang Farmudat artinya firman-firman atau sabda-sabda Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam halaman 105 sampai 107 di sana dijelaskan secara detail. Saya sampaikan keringkasannya di sini tentang beliau menjelaskan tentang ayat ini, tentang hadis di atas ini, bahwa apabila hari Id jatuh pada hari Jumat, apakah Idul Adha maupun Idul Fitri, maka syariat memberikan kemudahan, syariat memberikan kelonggaran kepada umat muslim untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang tinggal jauh dari masjid misalnya, dia harus banyak makan waktu, kalau harus kembali lagi ke masjid dan sebagainya, ada alasan-alasan tertentu, maka di sini syariat memberikan kemudahan, karena syariat Islam itu tujuannya memberikan kemudahan bukan untuk mempersulit umatnya. Kemudian orang yang tinggal dekat dengan masjid, orang yang tinggal dekat dengan tempat di mana dilaksanakan sholat Jumat, dia boleh melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, sekarang bagaimana posisi kita sebagai Muslim Ahmadi? Posisi kita sebagai Muslim Ahmadi adalah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, para sahabat, dan juga Hazrat Masih Maud SAW dan khalifahnya. Apa yang diamalkan oleh khalifah kita? Yang diamalkan oleh khalifah kita, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis terutama, adalah melaksanakan sholat Jumat. Walaupun beliau juga mengizinkan bagi orang yang dalam keadaan-keadaan tertentu untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi antara hukum, yakni antara fatwa dengan amalan itu kadang-kadang berbeda. Begitu. Di fatwa itu lebih bersifat umum, sedangkan amalan itu bersifat khusus. Jadi fatwa kadang-kadang tidak mengikat di dalam hal amalan. Nah, tetapi inilah tadi hikmahnya di dalam Islam itu, Islam memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, namun yang perlu dipahami di sini, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani di dalam kitab itu menyampaikan, sabda beliau disampaikan di situ, dituliskan di situ bahwa orang yang melaksanakan sholat Jumat jangan sampai juga menghakimi bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat ketika hari Id jatuh pada hari Jumat itu mereka melakukan kekeliruan. Jangan juga seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat jangan juga menghakimi orang yang melaksanakan sholat Jumat sebagai orang yang tidak melaksanakan rukhsah.
sebagai orang yang tidak melaksanakan kemudahan dari yang diberikan oleh syariat. Jadi di sini fleksibel, tetapi tadi saya tekankan di sini kita sebagai Muslim Ahmadi, kita tentu mencontoh khalifah kita yang ada sekarang yang sesuai dengan amalan Rasulullah SAW tadi, kita melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau seandainya tidak ada halangan yang begitu berarti jarak antara rumah kita dengan masjid tidak jauh, itu merupakan sebuah berkat atau sebuah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mengumpulkan 2 hari raya dalam 1 hari begitu Pak. Jadi sebagai Ahmadi tentu kita harus mensyukuri ini dengan melaksanakan kedua-dua sholat itu di masjid. Salah satu sholat Id dan salah satunya sholat Jumat begitu ya Pak. Masih berkenan dengan sholat Pak, ini berkaitan dengan sholat jenazah. Ada pertanyaan, apakah ada beda pelaksanaan atau bacaan sholat jenazah yang baligh dengan yang belum baligh Pak? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik juga tentang ini. Sejatinya tidak ada perbedaan tata cara sholat antara yang baligh atau anak-anak dengan orang yang dewasa. Itu tidak ada perbedaannya. Sama, ada 4 takbir. Setelah takbiratul ihram, ini takbir yang pertama dibaca tadi itu lasana, ya kan? Kemudian setelah itu dibaca Al-Fatihah. Nah, setelah sana dengan Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Setelah itu, setelah takbir yang kedua, Allahu Akbar, imam mengucapkan Allahu Akbar seperti itu, tapi tidak diangkat tangan. Itu. Jadi imam hanya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya tetap diikat begitu. Nah, setelah takbir kedua baru membaca Allahumma sholli ala Muhammad, yakni salawat. Nah, setelah itu takbir yang ketiga tanpa mengangkat tangan juga, imam membaca imam dan makmum membaca doa yang disunnahkan, ya kan, doa sholat jenazah. Nah, setelah itu takbir yang keempat tanpa mengangkat tangan juga dibaca assalamualaikum, ini salam. Setelah takbir yang keempat langsung salam gitu. Jadi tata caranya sama gitu, tidak ada perbedaan. Untuk anak-anak di dalam riwayat kita jumpai, dalam kitab-kitab fikih juga kita jumpai bahwa ada sedikit perbedaan saja dalam hal doa, dalam hal bacaan doanya. Ini kalau sholat jenazah seperti yang sudah kita ketahui kan ada doanya, ya kan, ada berbagai macam doa bisa dipilih. Nah, tetapi untuk anak-anak, jenazah anak-anak ini ada tambahan doanya yang diriwayatkan oleh Hazrat Hasan Basri. Hazrat Hasan Basri ini adalah tabi itu yang setelah masa sahabat, yang menjumpai sahabat tetapi tidak menjumpai Rasulullah SAW. Tapi berkaitan dengan ini ada juga ikhtilaf bahwa riwayat ini ada yang menyatakan bahwa Hazrat Hasan Basri sendiri yang biasa membaca doa ini, tetapi sebagian lagi ulama berpendapat bahwa bacaan doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Hazrat Imam Basri dari sahabat Nabi, Hazrat Qatadah. Nah, bacaan doanya adalah Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Jadi, ya Allah, jadikanlah yang wafat ini sebagai yang mendahului kami, sebagai faedah bagi kami, yang lebih dahulu pergi dari kami sebagai pahala bagi kami. Jadi ini doanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak kecil yang meninggal ini menjadi penyebab pahala, menjadi pembawa pahala atau pembawa kebaikan bagi orang tua yang ditinggalkan. Karena kalau anak yang meninggal itu kan biasanya membawa kesedihan yang mendalam bagi orang tua. Nah, ketika orang tuanya sabar, maka kesabaran itu, buah kesabaran itulah yang kemudian membawa berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja perbedaannya sedikit berkaitan dengan bacaan saja, tapi kalau tata caranya sama, di hanya bacaan ini saja. Iya Pak, sangat ringkas sekali, sangat jelas sekali bahwasanya ada perbedaan sedikit saja berkaitan dengan doa. Ini lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu Pak, jadi terpaksa juga saya akhiri segmen ini, pertemuan kali ini. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas, semoga kita bisa memahami semuanya Pak, berkenan dengan hal-hal yang telah ditanyakan tadi. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita bahas lagi berkenan dengan salat-salat lainnya Pak. Terima kasih Bapak, jazakumullah. Jazakumullah, salam jazak. Ya, demikianlah pemirsa pembahasan kita pada episode kali ini, dan untuk pembahasan lainnya insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tentunya dalam program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Abdul Arif Hai juga mengingatkan
untuk pemirsa supaya menyaksikan seluruh kegiatan, seluruh program-program di MTA dan juga menonton khutbah huzur. Dan terus saksikan program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Dan saya Abdul Arif Hai berserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.